Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Octavia dengan NPM 181110701008. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas B semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktekkan cara bimbingan dan konseling dengan temanya permasalahan anak usia dini. Di sini sudah ada Ibu Winda. Ya, Ibu Winda, anaknya umur berapa? Anak saya umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Namanya siapa? Namanya Safatara Al-Asri. Safatara Al-Asri, ya. Bisa diceritakan, Bu, bagaimana, apakah anak Ibu ini ada masalah dalam perkembangannya, atau Ibu ingin menceritakan keluh kesah masalah anak Ibu? Bisa diceritakan. Jadi begini, Bu. Ya. Anak saya tuh waktu itu masih umur 3 atau 4 tahun. Dia tuh kalau punya permintaan, kalau minta sesuatu, dan kalau permintaannya itu nggak langsung dipenuhin, diturutin, dia tuh selalu nangis. Pernah saya ajak ke pasar, pas di jalan dia berhenti di suatu toko mainan. Dia berbisik, dia minta mainan itu, terus dia merengek minta mainan tersebut. Ya, menangisnya histeris gak, Bu, kalau pas Ibu bilang enggak, jangan beli dulu gitu kan? Awalnya dia cuma merengek gitu. Dia menangis biasa, kecil gitu, menangis kecil sambil merengek, tapi dia itu. Terus saya bilang nanti lain kali atau besok saja untuk beli, balik lagi ke toko itu. Setelah saya ngomong kayak gitu, dia langsung nangis kencang. Dia nangis kencang sampai pernah dia guling-guling di depan toko tersebut, toko mainan itu. Ya, terus saya biarkan saja dulu sebentar. Karena saya berpikir saya membawa uang ini hanya cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari kami. Terus anak saya tetap dia masih menangis, masih merengek. Saya berpikir lagi. Terus saya ya mau tidak mau terpaksa membelikan mainan tersebut supaya anak saya itu yang mau diam. Dia menangis, nggak selalu nggak merengek terus gitu. Itu paling ampuh ya, Bu, ya, biar anak tersebut diam. Jadi Ibu langsung membelikan mainan tersebut. Iya. Jadi Ibu nggak membeli kebutuhan yang lain-lain ya, Bu? Enggak, karena saya lebih mengutamakan mainan anak Ibu. Iya, mainan dulu agar anak saya tuh mau diam. Jadi hal ini tuh seperti nggak baik dilakukan ya, Bu, ya. Kalau misalnya anak tersebut nangis terus langsung kita kasih gitu kan, kita juga pikir oh iya kita belum beli ini Iya, gitu kan. kebutuhan yang lain belum sempat dibeli tapi dia sudah nangis duluan. Iya, Bu. Nah, jadi anak Ibu ini tantrum ya, Bu. Jadi tantrum itu terjadi pada usia 1 sampai 2,5 tahun. Biasanya tantrum itu sudah sedikit mengurang pada usia 4 sampai 5 tahun, Bu. Tantrum juga itu bukan suatu penyakit, melainkan itu gangguan emosi anak. Jadi tantrum ini ledakan emosi anak yang anak tersebut itu tidak dapat mengontrol dirinya sendiri, makanya dia menangis, menjerit-jerit sampai guling-guling. Iya, dia duduk-duduk di depan toko itu. Dia tidak mau pergi karena kan belum dikasih mainannya ya, Bu, ya. Dia nggak mau pergi. Saya ajak, ayo kita pergi, besok saja kita balik lagi ke sini untuk beli mainan itu. Dia tetap kekeh, dia nggak mau pergi, dia tetap di situ. Iya, itu sifat anak Ibu yang tantrum ya, Bu, ya. Itu kejadiannya sekali itu atau berkali-kali, Bu? Sekali, 2 kali, berkali-kali lah, mungkin 2-3 kali saya pernah mengajak dia
tetap seperti itu lagi dia. Jadi dia kalau misalnya keinginannya nggak tercapai dia menangis gitu. Iya, dia kalau nggak diturutin dia selalu nangis. Ya. Tapi akhirnya dibeliin nggak mainan itu? Ya akhirnya mau tidak mau ya saya belikan mainan tersebut supaya biar dia nggak menangis lagi, menuruti permintaan dia itu. Jadi nggak jadi beli kebutuhannya Bu ya? Nah ya nggak jadi beli, pokoknya yang penting dia tuh diem dulu aja gitu. Nah, cara yang mengatasi paling mudah itu dengan membelikannya. Nah, tapi hal itu tuh nggak baik Bu, karena misalnya dilakukan secara terus menerus, dia nangis minta sesuatu dibelikan, dia nangis minta sesuatu dibelikan. Nah itu nggak baik karena dia akan melakukannya seperti itu secara terus menerus. Nanti dia kedepannya itu ya akan seperti itu lagi, nangis ini lagi. Nah jadi cara penanganannya itu yang pertama harus sabar. Jika anak tersebut nangis di depan toko mainan sampai dilihatin orang-orang, kita juga kan malu ya. Nah itu ngatasinya kita juga jangan emosi sama anak itu. Kan biasanya ibu-ibu itu kayak udah diam gitu kan. Nah itu nggak boleh, sebaiknya kita diamin dulu 1 sampai 5 menit atau 1 sampai 2 menit. Jika anak tersebut sudah capek, dia kan capek tuh nangis guling-guling, itu udah capek, kita kasih pengertian kepada dia. Nah ibu belum bisa beli ini karena misalnya buat beli cabai duitnya seperti itu. Anak tersebut akan mengerti, oh jadi ibu nggak punya duit gitu kan, dia berpikir seperti itu. Nah habis itu kita juga dengan tenang, kita nggak emosi, nggak udah diam pokoknya diam gitu kan. Kita harus menanganinya tuh dengan tidak emosi dan kita harus sabar juga seperti itu. Apa ada lagi Bu masalah-masalah anak ibu selain tantrum? Apa ya ini kurang makan atau dia suka makan? Kalau selama ini sih memang dia kurang makan, tidak suka makan, tidak banyak makan. Tidak banyak, memang selama ini memang sifat dia seperti itu dari dia kecil, dari dia bayi sampai sekarang. Mungkin tuh karakter dia kayak tidak suka makan gitu ya. Tapi kan sehari itu pasti makan 2 kali gitu. Ya pasti dia makan, cuman nggak seperti teman-temannya yang lain. Yang dia lebih senang makan iya. Nyemil. Tapi kalau nyemil kadang dia mau, dia lebih senang dia suka bermain. Kadang sampai lupa waktu. Nah kalau misalnya siang itu dia tidur siang atau bermain terus Bu dari pagi sampai sore itu? Kalau tidur siang sekarang udah nggak terlalu rutin ya Bu, nggak terlalu rutin dia. Kadang dia tetap bermain, kadang dia pulang. Kalau pulang tuh dia tetap pulang siang, tapi dia nggak pernah mau tidur siang. Jadi kalau misalnya Safa ini main jam 12 itu pulang aku? Pulang, dia selalu pulang. Karena saya beri pengertian setiap azan siang dia tuh selalu pulang. Tapi belum tentu di rumah itu dia mau tidur. Entah dia main apa tapi dia tetap di rumah. Jadi jam 12 itu dia pulang tapi dia tidak tidur? Tidak. Menonton TV ya? Menonton TV, mungkin kadang menonton TV, kadang bermain sendiri. Ya, habis itu solusinya itu kayak kita harus menanamkan disiplin ya Bu ya. Ibu sudah benar, sudah menanamkan disiplin kepada anak. Kalau jam 12 harus pulang. Kalau misalnya nggak pulang ada konsekuensinya ya Bu ya? Iya. Kalau menurut Ibu konsekuensinya yang Ibu lakukan seperti apa kalau misalnya anak itu jam 12 tidak pulang? Jam 12 tidak pulang ya mungkin kalau pas biasanya dia lupa pulang, saya tutup pintunya. Saya kunci semua. Nanti ini kan dia pasti nangis minta bukakan pintu. Ya dari itu nanti dia nangis. Setelah nangis itu saya biarkan dulu sebentar. Setelah itu saya bukakan pintu, lalu saya beri pengertian kepada dia. Tapi tidak menggunakan kekerasan fisik kan Bu? Tidak. Hanya dengan pengertian dulu dia. Kita kasih tahu dengan motivasi biar dia tidak mengulangi hal tersebut lagi ya. Jadi kalau kita pakai kekerasan fisik itu akan
ia akan merekam, kayak misalnya hari ini dipukul gitu, dia tahu dia apa, otaknya itu merekam dipukul gitu kan, sakit. Itu juga akan berdampak pada psikologisnya Bu. Jadi kedepannya nanti dia sudah besar, dia melakukan hal yang sama, memukul, entah memukul temannya, entah memukul siapa gitu. Jadi kalau misalnya ini hindari kekerasan fisik ya Bu ya. Ya. Yaitu cara mengatasi anak yang ibu tantrum tadi dengan cara tenang dan tidak emosi, tidak berusaha-berusuh ya Bu ya. Lalu kalau makan emang seperti itu ya Bu dari dulu. Kalau pola makan dia emang seperti itu, walaupun saya rutin, saya seperti orang-orang itu rutin harus memberi makan yang sehat atau apa udah dilakukan. Cuman ya memang dari anaknya kadang yang tidak mau, jadi ya saya juga cari solusi biar dia mau makan, dia rajin makan seperti teman-temannya yang lain. Misalnya kalau tidak suka makan, kita rubah nih menunya. Misalnya dia tidak suka wortel gitu kan, nah dia sukanya nugget gitu, kita bisa juga resepnya ini kayak nugget wortel gitu ya, sekreatif bunda-bunda aja ya. Iya. Ya pokoknya gimana caranya untuk biar dia bisa makan. Ya. Untuk kedisiplinannya sudah ini ya Bu ya, sudah bagus, karena anak jam 12 itu harus pulang, sudah ada di rumah. Walaupun dia tidak tidur, yang penting dia sudah ada di rumah. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu Linda sudah bimbingan konseling kepada saya. Semoga solusi dari saya dapat membantu permasalahan anak Ibu Winda. Saya jika ada salah kata saya mohon maaf ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Winda. Ya. Nah, jadi itu tadi permasalahan yang dialami oleh anaknya Ibu Winda, Safa, yaitu anak itu mengalami tantrum sejak umur 4 tahun, namun sudah agak mendingan, terus tidak suka makan karena disebabkan dari dulu tidak suka makan. Terus kedisiplinannya sudah bagus. Ya, jadi teman-teman, itu tadi cara mempraktekkan bimbingan dan konseling kepada wali murid atau kepada orang tua agar anak yang mempunyai masalah kepada anaknya. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.